Sebelum itu kami buka dengan kami dari Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok Geofisika. Di sini kami mendapatkan materi mengenai solusi mengatasi pemanasan global. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Kadek Eksilia, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Kadek Aisyah, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Widya Surani, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Ketut Mulyandara, absen 14. Perkenalkan, nama saya Gusti Murabayu Garinata, absen 10. Baik, kami mulai presentasi. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Secara umum, pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Perkembangan dunia industri di berbagai negara, terutama negara maju, memberi dampak positif dalam bidang ekonomi. Namun, di sisi lain, gas buangan hasil industri membuat temperatur bumi kian memanas. Dampak negatif pemanasan global yang terjadi sudah disadari dan dirasakan oleh kita semua. Oleh sebab itu, hal tersebut haruslah adanya penanggulangan atau solusi mengatasi pemanasan global, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari pemanasan global tersebut. Nah, kami di sini memakai 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan. Yang kedua yaitu solusi mengatasi pemanasan global, menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Dan yang terakhir, upaya yang telah dilakukan SMA Negeri Satuan untuk mengatasi pemanasan global. Dan pokok bahasan yang ketiga yaitu kesimpulan dan saran-saran. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi pemanasan global? Yang kedua, apa saja upaya penerapan gaya hidup berkelanjutan untuk mengatasi pemanasan global tersebut? Dan yang ketiga, apa saja upaya yang telah dilakukan SMA Negeri Satuan untuk mengatasi pemanasan global? Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menerapkan bagaimana cara mengatasi pemanasan global. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dan menerapkan gaya hidup berkelanjutan untuk mengatasi pemanasan global tersebut. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui dan meningkatkan upaya yang dilakukan SMA Negeri Satuan untuk mengatasi pemanasan global. Selanjutnya ada manfaat penulisan. Yang pertama yaitu bagi siswa. Siswa dapat mengetahui dan menerapkan atau mengimplementasikan cara mengatasi pemanasan global dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu siswa dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai solusi mengatasi pemanasan global, sehingga nantinya dapat memotivasi untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta terhadap alam semesta. Yang kedua yaitu bagi sekolah. Yang pertama yaitu warga sekolah dapat mengetahui bagaimana solusi pencegahan pemanasan global yang nantinya bisa membantu dalam penerapannya di lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu sekolah dapat terbantu dalam upaya meningkatkan kesadaran diri mengenai bahayanya pemanasan global bagi kehidupan di dunia serta meningkatkan penerapannya di lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu bagi pemerintah. Yang pertama itu generasi muda dapat mengetahui betul cara mengatasi pemanasan global. Yang kedua yaitu siswa selaku generasi muda dapat membantu berjalannya proses pencegahan pemanasan global tersebut. Generasi muda juga dapat memotivasi generasi muda lainnya untuk mencegah terjadinya pemanasan global yang terus meningkat. Saja penjelasan dari saya. Yang selanjutnya ada mengatasi pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu permukaan bumi secara global. Pemanasan global disebabkan adanya efek rumah kaca atau greenhouse effect. Oleh sebab itu, berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi pemanasan global. Yang pertama, hemat listrik. Tindakan menghemat listrik antara lain seperti mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Yang kedua, menanam pohon. Penanaman pohon dalam jumlah banyak akan menjadi solusi untuk mengurangi jumlah CO2 di atmosfer. Yang ketiga, melestarikan hutan. Hutan sendiri merupakan paru-paru dunia yang menyuplai oksigen, sumber keanekaragaman hayati, sumber cadangan air, dan sebagai pencegah terjadinya pemanasan global. Oleh sebab itu, pelestarian hutan haruslah
galakkan apalagi di masa sekarang ini. Yang keempat, mengurangi penggunaan mobil. Uji emisi kendaraan bermotor. Mobil sebagai penyumbang sumber CO2 terbesar di perkotaan juga perlu diantisipasi dengan mengubah perilaku manusia sendiri. Dengan adanya pengurangan penggunaan mobil tersebut dapat memperlambat laju pemanasan global. Dan yang kelima, mengurangi penggunaan bahan perusak ozon. Penggunaan bahan perusak ozon dapat dikurangi dengan beberapa cara, antara lain yaitu mengurangi penggunaan AC, air spray, dan penyemprot cat ataupun semprotan nyamuk yang berbahan aerosol, serta mengurangi penggunaan bahan perusak ozon lainnya. Tadi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keenam, ada penggunaan energi alternatif baru. Penggunaan energi terbaharui dengan memanfaatkan tenaga air, angin, dan panas bumi dapat mengurangi produksi CO2 yang dilepaskan ke udara. Yang ketujuh, ada reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, seminimal mungkin. Sementara reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Kemudian ada recycle, adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai sehingga barang berguna kembali, seperti mendaur ulang kertas, plastik, koran, kaleng kaca, dan limbah lain menjadi benda atau karya yang bermanfaat. Yang ke-8 ada kampanye menjaga alam dan lingkungan. Menyebarkan pengetahuan tentang perubahan iklim dan ajarkan sebanyak mungkin orang untuk menghormati serta turut menjaga alam dan lingkungan merupakan salah satu upaya dalam mengatasi pemanasan global. Selanjutnya, menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Pengertian gaya hidup berkelanjutan adalah kebiasaan sehari-hari yang berusaha untuk mengurangi jumlah sumber daya energi yang dipakai agar melindungi bumi. Berikut ini beberapa upaya untuk menjalani gaya hidup berkelanjutan. Oke, yang pertama itu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Untuk mencegah pemanasan global, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan angkutan umum. Dengan begitu, polusi udara akan berkurang dan juga bisa mengurangi kemacetan di jalan. Yang kedua yaitu menjaga kelestarian alam. Menanam kembali pohon di lahan yang dibakar atau ditebang merupakan langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi pemanasan global. Yang ketiga yaitu mengontrol pemakaian listrik. Upaya ini selain membantu mengatasi pemanasan global, dengan mengontrol penggunaan listrik juga bisa menghemat energi dan biaya. Yang keempat yaitu mengendalikan limbah. Limbah dapat mengeluarkan gas berbahaya ke udara. Dengan mengendalikan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri, maka hal ini dapat membantu mengatasi pemanasan global. Yang kelima yaitu diet plastik. Contoh pelaksanaannya yaitu memilih untuk menggunakan barang yang dapat digunakan kembali dan ramah lingkungan. Contohnya tas kain, tas kanvas, tumbler, paper bags, dan lain-lain. Yang keenam yaitu daur ulang dan gunakan kembali. Mendaur ulang dengan meletakkan sampah di tempat sampah yang benar. Selain itu, cobalah untuk menggunakan kembali produk dan bahan sebanyak mungkin sebelum membuangnya untuk mengurangi limbah. Selanjutnya. Baik, selanjutnya gunakan energi terbarukan. Cara yang paling sederhana bisa dimulai dengan mengganti mobil berbahan bakar bensin atau solar dengan mobil listrik agar lebih ramah lingkungan. Yang kedelapan, menanam sayuran sendiri. Hal ini dapat mengurangi penggunaan pestisida atau pupuk kimiawi, di mana pupuk kimia inilah yang berkontribusi terhadap pencemaran air dan udara. Upaya yang telah dilakukan oleh SMA Negeri 1 Selat untuk mengatasi pemanasan global. Upaya ini lumayan digalakkan di SMA Negeri 1 Selat. Contohnya itu seperti penanaman pohon besar dan adanya kesadaran dari seluruh warga Semansel untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap lestari dan segar dengan menerapkan disiplin, yaitu
di sekitar area sekolah. Hal ini akan berdampak pada kesejukan di sekolah, terutama di dalam ruang kelas. Adanya ventilasi udara dan jendela di setiap ruang kelas menjadikan ruangan lebih sejuk dan nyaman. Yang keempat yaitu penerapan reuse dan recycle. Di mana di SMA Negeri 1 Selat ada kegiatan pemilahan sampah yang dilakukan pada hari Kamis ataupun Jumat, di mana sampah tersebut harus dipilah sesuai dengan jenisnya masing-masing, seperti sampah plastik, botol, kertas, daun, serta residu. Hal ini dapat berdampak positif bagi lingkungan dan dunia. Terakhir ada kesimpulan. Yang pertama itu solusi mengatasi pemanasan global. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi pemanasan global antara lain yaitu yang pertama menghemat listrik, yang kedua menanam pohon, yang ketiga melestarikan hutan, yang keempat mengurangi penggunaan bahan perusak ozon, yang kelima penggunaan energi alternatif baru, yang keenam reuse dan recycle, dan yang terakhir kampanyekan menjaga alam dan lingkungan. Yang kedua, upaya penerapan gaya hidup berkelanjutan untuk mengatasi pemanasan global. Upayanya meliputi mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, mengontrol pemakaian listrik, mengendalikan limbah diet plastik, dan atau mengurangi penggunaan plastik dan ulang dan gunakan kembali, gunakan energi terbarukan, dan menanam sayur sejuk. Yang kesimpulan yang terakhir yaitu upaya yang telah dilakukan SMA Negeri 1 Selat untuk mengatasi pemanasan global yaitu penanaman pohon, yang kedua hemat energi listrik dan air, yang ketiga mengurangi penggunaan barang perusak ozon seperti penggunaan plastik dan kertas, dan yang terakhir yaitu penerapan reuse dan recycle. Selanjutnya, baik, selanjutnya ada saran-saran kepada siswa, yaitu semoga kedepannya siswa lebih sadar mengenai betapa besarnya dampak dari pemanasan global tersebut, sehingga nantinya siswa dapat lebih menerapkan cara mengatasi pemanasan global dan siswa mampu dalam mengedukasi orang lain menggunakan cara tersebut dalam mengatasi pemanasan global. Dan selanjutnya itu saran kepada sekolah, disarankan agar sekolah
Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Igusti Nuraga Setiaputra, nomor absen 9. Nah, pertanyaan saya, tadi kan kalian dapat menyinggung pada latar belakang itu terkait dengan bahwa global warming atau pemanasan global adalah bentuk dari ketidakseimbangan ekosistem. Nah, pertanyaan saya, menurut kalian bagaimana itu ekosistem yang seimbang dan apakah kita bisa membuat ekosistem kita kembali seimbang dan bagaimana sih caranya? Izin menanggapi pertanyaan dari Gusti, yaitu ekosistem yang seimbang. Apa itu ekosistem yang seimbang dan bagaimana cara mencapainya? Nah, ekosistem dapat dikatakan seimbang jika komposisi antara komponen-komponen penyusun ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik dalam keadaan seimbang atau berada pada porsi yang seharusnya, baik jumlah maupun peranannya dalam lingkungan. Nah, adapun bagaimana cara mencapai ekosistem yang seimbang itu bisa dengan menjaga kelestarian alam dan tidak mengganggu rantai makanan. Apakah bisa diterima? Ya, terima kasih. Oke, izin menanggapi pertanyaan dari Werdi Widyani, yaitu pertanyaannya bagaimana cara mengatasi pemanasan global padahal kendaraan bermotor masih marak dan bagaimana jika sosialisasi yang diberikan tidak mempan. Yaitu untuk mengurangi kendaraan bermotor, yaitu dapat dikurangi dengan kendaraan umum, dengan memakai kendaraan umum seperti bis atau kereta. Nah, bagaimana jika sosialisasi yang disampaikan itu tidak mempan atau tidak ditindaklanjuti oleh orang lain, yaitu sebenarnya kembali ke diri kita sendiri mengenai kesadaran diri sendiri mengenai adanya pemanasan global. Selain itu, jika sosialisasi yang dilakukan tidak mempan, bisa ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi atau menyertakan sanksi agar bisa dilaksanakan lebih baik. Gitu. Bisa diterima? Terima kasih. Sanksinya berupa apa ya? Sanksinya bisa berupa denda atau tidak. Misalnya ketika mereka melakukan apa kena sanksi. Misalnya kan udah dilarang membuang sampah sembarangan. Kan banyak tuh yang dibilang dilarang membuang sampah di sini gitu. Atau adalah dicantumkan kalau membuang sampah di sini dan kena denda segini. Ya, dendanya itu bisa uang gitu atau